Kita ke Bipropam Polda Sumut ini apa agendanya, Bang? Kedatangan kita ke Propam Polda Sumut ini sesuai dengan berita yang sudah viral di Kota Medan itu. Kita penuhi janji untuk melaporkan secara resmi ke Propam Polda Sumut terkait adanya dugaan pemerasan terhadap klien saya Dinda Yuliana dan juga tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polsek Percut Setuan. Seperti apa, Bang, ketidakprofesionalannya ini, Bang? Tidak profesionalnya termasuk dalam penanganan perkara milik klien saya, di mana Desember 2020 klien saya ini beserta sekitar 44 korban itu sudah memberikan kuasa kepada klien saya ini untuk membuat laporan di Polrestabes Medan. Laporan itu dilayangkan di Polrestabes Medan tertanggal 28 Desember 2020. Kemudian di Agustus 2021, klien saya ini dilaporkan dengan perkara yang sama oleh salah satu korban yang sudah tertera namanya di dalam laporan polisi di Polrestabes, dilaporkan di Polsek Percut Setuan. Nah, kita mengikuti prosedur, diundang klarifikasi, kita hadir, kita lampirkan semua bukti-bukti kuasa yang sudah diberikan oleh si pelapor yang dipercut juga kita lampirkan. Kita minta agar perkara ini ditangguhkan dulu atau bagaimana lah, biar disatukan dengan perkara pokoknya yang di Polrestabes Medan. Kemudian di Oktober 2021 kita ada gelar perkara di Polrestabes Medan terkait laporan yang di Polsek Percut Setuan. Pada saat itu informasi yang kami dapat dari hasil notulen gelar itu adalah menunggu proses yang di Polrestabes Medan. Nah, kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan di Polsek Percut Setuan itu. Tetapi pada tanggal 18 Januari 2022, klien saya ini dihubungi sama Kanit Reskrim yang sekarang ini itu Bambang. Dia mengajak ketemu, dikirim lokasi di salah satu kafe di Pancing namanya Cafe Kenji. Saya didampingi sama anggota saya bernama Henry. Di situ disampaikan permintaan uang sebesar 10 juta. Nah, pada saat itu klien kita tidak mau memberikan uang. Setelah pulang dia chat 3.000 yang ada om begitu. Udah kamu penuhin aja. Nah, habis itu tiba-tiba di bulan Juni tanggal 20 kita dapat panggilan sudah sebagai tersangka. Kita hadiri sebagai tersangka, diperiksa sejak pukul 10.30 tanggal 28 Juni 2022, selesai 16.30 Juni tanggal 28 Juni pada hari itu juga klien kami ini pulangnya jam 12.30 tanggal 30 Juni 2022. Artinya lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, Bang. Saat di Polsek Percut 2 hari, Bang, ya? Iya. Itu status kakak sebagai apa? Sebagai tersangka. Sebagai tersangka, tapi tidak ada penahanan. Karena yang kami tahu ya, kita kan sengaja jagain di situ. Pada saat itu penyidik mengajukan untuk tidak ditahan. Tetapi tidak tahu apa yang terjadi dengan Kanit dan Kapolsek. Ya kita tidak boleh pulang. Harapan kita, Bang, dengan kita datang ke Propam ini membuat pengaduan, Bang. Harapan kita semoga Propam Polda mengungkap perkara ini agar terang benderang ya. Dan saya juga mengapresiasi selama ini Pak Kapolri kita, Pak Sigit, mengatakan bahwa ikan itu busuk dari kepala. Selama ini setiap ada kejadian ya kepala yang dipotong. Kita melihat sejarah yang terjadi di Polsek Percut Setuan ini agak lucu dan menjadi sebuah kisah yang tidak terlupakan di mata masyarakat. Ini harus dikaji apakah memang ikan ini busuk dari kepala atau dari perutnya atau dari ekornya gitu dia. Jadi mohon ini untuk ditinjau sama Pak Kapolda, Kapolrestabes juga. Bang.